Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi pemasaran dan persaingan bisnis dalam Islam yang disusun oleh 1. Yuyun Puspitasari, NIM 185211164, 2. Arid Dwi Safitri, NIM 185211174, 3. Kurin Aulia, NIM 185211175, 4. Ajeng Cita Amalia, NIM 185211178. Poin pertama yaitu pengertian pemasaran, poin kedua persaingan bisnis, poin ketiga pengertian etika bisnis. 1. Pemasaran. Yang pertama adalah pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan aktivitas bisnis pokok yang dilakukan oleh suatu perusahaan baik dalam perusahaan barang maupun jasa untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya dan bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada konsumen dengan cara merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan suatu barang atau jasa tersebut. Yang kedua yaitu pemasaran dalam Islam. Menurut Nasuka 2017, konsep Islamic marketing mendasarkan pada teori maqasid syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, di mana menekankan pada aspek maslahat kesejahteraan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat yang sesuai dengan ajaran syariah Islam. Sedangkan menurut Bukhari Alma dan Doni Junibisna 2009, pemasaran dalam Islam atau marketing syariah adalah strategi bisnis yang mempayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan yang meliputi seluruh proses menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai dari seorang produsen atau suatu perusahaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga dapat dipahami bahwa pemasaran dalam Islam adalah segala aktivitas kegiatan bisnis yang dijalankan dalam bentuk kegiatan penciptaan nilai, value creating activity, yang memungkinkan siapapun untuk melakukannya, dengan menggunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses prinsip pada akad bermuamalah Islam atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Yang ketiga yaitu etika pemasaran dalam Islam. Etika pemasaran dalam Islam harus dibangun dan dikembangkan dengan meningkatkan kinerja marketing yang berbasis pada pola pengembangan karakter jiwa positif dan berpegangan pada prinsip syariah atau aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam untuk menuju kepada keridhaan Allah SWT. Maka, menurut Muhammad dan Alimin 2004, etika pemasaran syariah mencakup aspek sebagai berikut. Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks produk meliputi 1. Produk yang halal dan thayyib, 2. Produk yang berguna dan dibutuhkan, 3. Produk yang dapat memuaskan masyarakat. Yang kedua, etika pemasaran dalam konteks harga meliputi 1. Beban biaya produksi yang wajar, 2. Sebagai alat kompetisi yang sehat, 3. Sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Ketiga, etika pemasaran dalam konteks distribusi yaitu meliputi 1. Kecepatan dan ketepatan waktu, 2. Keamanan dan keutuhan barang, 3. Pelayanan yang cepat dan tepat. Keempat, etika pemasaran dalam konteks promosi yaitu melalui 1. Informasikan kegunaan dan kualifikasi barang, 2. Informasikan fakta yang ditopang dengan kejujuran, 3. Sarana memperkenalkan barang. Selanjutnya yang kedua adalah persaingan bisnis.
Selanjutnya adalah pengertian dari persaingan dan bisnis. Persaingan adalah keadaan ketika pengusaha berperang atau berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun lebih yang terorganisasi dalam mencari keuntungan melalui penyediaan produk barang atau jasa kepada konsumen. Kemudian pengertian dari persaingan bisnis adalah suatu kegiatan bersama atau beranding di antara pengusaha atau pebisnis satu dengan pengusaha atau pebisnis yang lain di dalam memenangkan pangsa pasar dan mencari keuntungan. Dalam upaya menawarkan produk barang dan jasa kepada konsumen dengan berbagai strategi yang diterapkan. Selanjutnya adalah persaingan bisnis Islam. Persaingan dalam pandangan Islam diperbolehkan dengan kriteria bersaing secara baik. Salah satunya dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15. Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Selanjutnya terdapat 3 unsur yang perlu diperhatikan dalam membahas persaingan bisnis menurut Islam. Antara lain, yang pertama, pihak-pihak yang bersaing. Manusia merupakan pusat pengendali persaingan bisnis. Tugas manusia adalah melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah cara bersaing. Setiap pebisnis muslim harus memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis. Kemudian yang ketiga adalah produk atau barang dan jasa yang dipersaingkan. Materi yang ketiga yaitu etika bisnis dalam Islam. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etikas, berarti adat kebiasaan, disebut juga dengan moral dari kata tunggal mos dan bentuk jamaknya mors yang berarti kebiasaan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban atau moral. Dalam bahasa Arab, etika Islam sama artinya dengan akhlak, jamak dari khuluqun yang berarti budi pekerti, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan kata bisnis dalam bahasa Indonesia diserap dari kata business dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit atau keuntungan. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Jadi, etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu akan melakukan hal benar berkenaan dengan produk dan pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam etika bisnis, ada hal yang perlu dipelajari, yaitu yang pertama, ada persaingan usaha dalam ajaran Islam. Harus dilandasi kepercayaan agar transaksi bisnis bisa terlaksana. Kemudian yang kedua, melakukan persaingan yang sehat. Di dalam ajaran Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau pembeli, asalkan ia tidak melakukan iktikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau dalam istilah ekonominya monopoli rent. Kemudian yang ketiga, kejujuran. Secara syariat, bahkan dalam ajaran agama, apapun selalu menganjurkan kejujuran dan melarang kebohongan. Jadi dengan jujur berarti pula kita sudah patuh kepada agama kita yang kita yakini dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, berperilaku baik dan simpatik.
Kaum muslim dituntut untuk berperilaku manis dan dermawan, sekalipun itu kepada orang miskin. Kemudian yang kelima, keterbukaan. Terbuka dalam arti bahwa memiliki laporan keuangan yang jelas atas usaha yang dimiliki, di mana laporan keuangan tersebut bisa diauditkan oleh pihak-pihak terkait. Yang terakhir ada keadilan. Bisnis secara adil adalah wajib hukumnya. Allah melarang berbuat kezaliman dan mengandung penipuan, serta jual beli yang dilakukan dengan pemaksaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.